Shalom. Selamat pagi adik-adik. Ya, apa kabar semuanya? Kita akan mulai ibadah pagi hari ini dan kakak ditemani Caca. Hai, saya Caca. Saya mau ikut sekolah minggu ya. Yuk kita akan mulai dengan pujian hari ini harinya Tuhan. Meskipun kita beribadah di rumah masing-masing, kita tetap semangat ya adik-adik. Kita akan mulai ibadah ini. Tadi kita sudah pujian dan kita sekarang mau berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kalau kami anak-anak-Mu, kami semua siap mau mengikuti sekolah minggu. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertai kami ibadah ini dari awal hingga selesai. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita mau melanjutkan ibadah pagi hari ini. Kita mau memuji Tuhan dengan pujian Allah kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Meskipun kita saat ini di dalam masa banyak pandemi corona saat ini, adik-adik tetap semangat, adik-adik jaga kesehatan ya. Kita mau puji Tuhan, Allah kuasa. Allah kuasa melakukan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik tetap fokus ya, tetap sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik tetap setiap hari harus baca kitab suci, berdoa, tetap semangat, jaga kesehatan. Kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan, baca kitab suci.
Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita bersama kembali dengan teman kita Tini. Selamat pagi Tini. Selamat pagi Bu. Selamat pagi teman-teman. Kok Tini kelihatan tidak semangat, kelihatan muram. Kenapa Tini? Bu, teman-teman, besok itu Tini ada ulangan. Ulangannya ulangan matematika. Aduh, Tini takut sekali. Kenapa takut Tini? Kan susah pelajaran matematika itu. Nah, Tini sudah belajar belum? Sudah. Terus sudah berlatih? Sudah. Kalau begitu, Tini serahkan semua ketakutan Tini kepada Tuhan ya. Tini berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberi kekuatan. Nah, anak-anak, itu juga ketakutan yang dialami oleh bangsa Israel. Nah, bagaimana kisahnya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Nah, anak-anak, setelah bangsa Israel kembali mendapatkan 10 perintah Tuhan, mereka melanjutkan perjalanannya di padang gurun itu. Nah, anak-anak, mereka berjalan dan terus berjalan. Akhirnya dari kejauhan sudah terlihat ada sebuah kota, dan itu adalah tanah Kanaan. Nah, anak-anak, mereka semakin mendekati kota, mendekati tanah Kanaan itu. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Musa, suruhlah beberapa orang dari bangsa Israel untuk pergi mengintai, melihat keadaan tanah Kanaan itu." Lalu anak-anak, Musa memanggil 12 orang dari orang Israel, masing-masing mewakili satu suku bangsa. Nah, 12 orang itu dipanggil oleh Musa. Kemudian diberi pesan, "Kamu pergilah ke tanah Kanaan itu. Kamu selidiki, kamu lihat keadaan tanah Kanaan itu. Bagaimanakah keadaan tanahnya? Apakah subur atau gersang? Apakah tanahnya baik atau tidak? Lalu kamu juga lihat penduduknya. Apakah orang-orangnya itu kuat-kuat atau lemah? Atau mereka itu orang-orang yang penuh semangat atau orang-orang yang malas? Kamu lihat juga apakah tanah itu subur, menghasilkan banyak hasil dari tanah itu, ataukah tanah itu tidak menghasilkan apa-apa? Lalu kamu lihat juga apakah mereka penduduk Kanaan itu diam di dalam kubu, di dalam benteng yang kuat atau tidak ada bentengnya. Nah, kamu selidiki dan kamu bawa hasil dari tanah itu. Nah, anak-anak, setelah mendapatkan firman itu, ke-12 orang itu melaksanakan tugasnya.
mereka berangkat untuk masuk melihat-lihat, mengintai keadaan tanah Kanaan. Mereka berangkat seperti yang difirmankan Tuhan. Nah, anak-anak, perjalanan itu tidak sebentar, tetapi perjalanan itu cukup lama. Selama 40 hari mereka menyelidiki, melihat, mengintai keadaan tanah Kanaan itu. Nah, anak-anak, mereka juga membawa hasil dari tanah Kanaan itu. Hasilnya yang dibawa adalah setandan buah anggur. Nah, buah anggurnya ini besar anak-anak, sehingga harus dipikul oleh 2 orang. Lalu mereka melakukan perjalanan pulang, membawa buah anggur, membawa juga buah-buahan yang lain. Nah, anak-anak, setelah dekat dengan tempat mereka berangkat tadi, sudah dekat dengan bangsa Israel, seluruh bangsa Israel keluar dari perkemahannya untuk melihat, untuk mendengar apakah hasil penyelidikan dari orang-orang yang diutus itu. Nah, anak-anak, mereka keluar berduyun-duyun untuk bertemu dengan saudara-saudara yang sudah diutus untuk melihat tanah Kanaan itu. Dan anak-anak, memang benar yang dibawa adalah setandan buah anggur yang besar-besar sekali sampai 2 orang harus menggotongnya. Nah, lalu anak-anak, orang-orang yang diutus ini menceritakan, ke-12 orang ini menceritakan bahwa tanah Kanaan itu memang tanah yang benar-benar indah, tanah yang benar-benar subur, tanah yang benar-benar menghasilkan buah-buahan yang banyak sekali. Rumputnya juga banyak sehingga banyak ternak. Berlimpah-limpah dengan susu dan madu. Tapi anak-anak, yang 10 orang ini berkata, tetapi bangsa yang tinggal di sana itu orangnya besar-besar, seperti raksasa, dan mereka makan manusia. Mereka itu kejam, mereka itu menakutkan. Nah, anak-anak, yang 10 orang ini menakut-nakuti seluruh bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel menjadi ketakutan. Aduh, kalau kita nanti masuk ke sana, kita dibunuh, bagaimana? Aduh, kalau nanti yang kecil-kecil, perempuan, anak-anak ditawan, bagaimana? Aduh, mereka mulai menyesali dan mereka mulai menangis. Tapi anak-anak, ada 2 orang yang tetap percaya, tetap menenangkan mereka. Nah, siapakah mereka? Nah, anak-anak, kedua orang itu adalah Kaleb dan Yosua. Nah, Yosua dan Kaleb ini benar-benar percaya kepada Tuhan. Mereka menenangkan bangsa Israel. Mereka berkata, memang benar, penduduknya itu memang besar-besar. Tetapi bersama dengan Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan, kita bisa mengalahkan mereka semua. Tanah itu akan diberikan Tuhan kepada kita. Kita akan masuk dan diam di sana. Kita percaya kepada Tuhan. Jangan memberontak kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Tuhan itu maha besar. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti memimpin kita untuk bisa masuk ke tanah Kanaan. Anak-anak, walaupun bangsa Israel belum percaya kepada Tuhan, belum percaya dengan sungguh-sungguh apa yang dijanjikan oleh Tuhan, Tuhan tetap menyertai mereka. Dan pada saat itu kemuliaan Tuhan melingkupi seluruh bangsa Israel. Nah, anak-anak, kita akan bersama-sama menghafalkan satu ayat yang merupakan suatu pernyataan, suatu keyakinan iman bagi kita semua. Mari kita menghafalkannya bersama-sama. Nah, ini ayatnya anak-anak, kita hafalkan bersama-sama. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar. Mazmur 135 ayat 5a. Ya, sesungguhnya
aku tahu. Ya, kita hafalkan bersama-sama. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar. Mazmur 135 ayat 5a. Bahwa apa anak-anak? Bahwa Tuhan itu maha besar. Ya, kita hafalkan bersama-sama. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar. Mazmur 135 ayat 5a. Nah, sudah hafal semuanya anak-anak? Ya. Kita hafalkan sekali lagi ya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar. Mazmur 135 ayat 5a. Nah, anak-anak, juga ini demikianlah firman Tuhan yang mengajak kita supaya kita tidak takut. Karena apa? Karena Tuhan itu maha besar. Nah, Tini sekarang sudah tidak takut lagi. Iya, Bu, saya sudah tidak takut. Teman-teman, kita tidak usah takut lagi karena kita percaya Tuhan itu maha besar. Nah, anak-anak, ketika kita takut, ketika kita harus menghadapi ulangan, kita menghadapi ada pandemi penyakit, mungkin kita takut. Marilah kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, mohon kekuatan dari Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan itu maha besar. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang menolong kami supaya kami tidak takut. Kami percaya kepadamu karena Tuhan itu maha besar, bahwa Tuhan itu lebih besar dari semua masalah-masalah kami. Tolonglah kami ya Tuhan untuk senantiasa percaya hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, demikian sekolah minggu kita pagi ini anak-anak dan juga Tini. Ya, sampai jumpa pada hari Minggu yang akan datang. Dadah.